Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu tawi iku nerangake salat. As-sholawatu tawi pira-pira salat al khamsu kang 5. Iku fardhu ainin fardhu ain ngala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Faman mongko utahe sapa wonge ikunya ini iku angkara lamun ingkar sapa man gitu. Membacanya diperhatikan, iku angkara lamun ingkar sapa man wujubaha ing wajibe salat ya fahuwa mongko utawi man iku kafirun kafir. Wa yu'marulan diperintahi sapa asobiyu bocah cilik biha kelawan salat nglakoni salat lisabai sinina krana umur 7 tahun. Wa yudrabu lan dipukul sapa sobi ngalaiha ing atase ninggal salat li asyrin krana umur 10 tahun. Salat 5 waktu jumlahnya sudah jelas, itu hukumnya fardhu ain bagi setiap orang mukallaf. Sudah berakal, sehat, sudah balik, berakal, itu sudah kewajiban sholat. Jadi faman barang siapa dia ingkar pada kewajibannya sholat, maka dia dianggap kafir, orang yang mengkufuri kewajibannya sholat. Kalau kafir bagaimana? Ya yaitu kalau dia tidak merusoi orang Islam, mengganggu orang Islam, berarti ya tidak wajib dibunuh. Apabila dia mengganggu orang Islam, ya dibunuh, wajib dibunuh, boleh dibunuh. Kebanyakan sekarang orang itu Islam KTP. Tapi bagi yang mengkufuri, kalau mengkufuri itu biasanya sangat benci kepada orang Islam kalau sudah kufur pada kewajiban sholatnya. Wayuk maru ini bagi anak kecil, itu diperintah, kewajibannya diperintah saja ketika dia berumur 7 tahun. Terus kewajibannya lagi ya dipukul bagian yang tidak membahayakan, itu ketika dia umur 10 tahun meninggalkan sholat. Setelah umur 10 tahun itu boleh dipukul. Perintahnya bukan boleh, perintahnya itu dipukul. Diajar orang tuanya atau walinya yang ajar. Syurutu sihhati sholati utai pira-pira syarat saya sholat iku khamsatun ana 5. Ini ada maknanya tapi tidak ada bahasa Arabnya. Iku khamsatun ana 5 ngoten. At-taharatu suci, taharah atau sesuci minal hadatsaini saking hadas loro. Yang pertama harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua taharatu saubi, suci pakaiane. Wal makani lan panggonane minan najasati saking pira-pira najis. Yang kedua harus suci pakaiannya, tempatnya juga suci dari apa? Dari najis. Yang ketiga satrul aurati, nutupi aurat, harus menutupi aurat. Kemudian yang keempat istiqbalul qiblati, madhep kiblat, harus menghadap kiblat. Yang kelima dukhul waktu, manjing wektune salat. Nah, ini yang nomor 5. Ini sering terjadi di masyarakat
belum masuk waktunya sholat sudah adzan. Ini sangat kacau, mengacaukan. Orang yang nggak tahu waktunya sholat, dia mendengar adzan, sholat gitu aja. Akhirnya dia sholat sebelum manjing atau masuk waktu sholat, karena dia sudah mendengar adzan. Padahal adzannya itu juga belum masuk waktunya sholat. Ini tolong masyarakatnya yang seperti itu diingatkan. Al auratu tawiki iku nerangake ngaurat. Lah tadi dikatakan ada istilah ngaurat. Ngaurat itu apa toh pengertiannya? Ngauratur rajuli utawi ngaurate wong lanang iku ma barang baina surati kang tetep ing dalam antarane wudel warubati lan dengkul. Wa auratul mar'ati utawi ngaurate wong wadon al hurrati kang merdeka iku jami'u badaniha, sekabehi badane mar'ah utawa wong wadon niku mau illal wajha angin rahi wal kafaini lan epek-epek loro. Ngaurat ini ngaurat maksudnya ngaurat ketika dalam sholat ini tadi sitrul ngaurat. Yaitu bagi laki-laki ngauratnya yaitu ma baina surah, yaitu bagian diantara pusar dan dengkul, itu ngauratnya. Ya pusarnya juga termasuk, dengkulnya juga termasuk, bukan bagian antaranya aja, pusar dan dengkulnya juga termasuk. Terus kemudian ngauratnya perempuan ya yang merdeka, berarti bukan budak, yaitu semua anggota badannya mar'ah tadi kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ketika sholat. Kalau tidak sholat ya nanti penjelasan lebih jelas di kitab Fathul Qorib. Awqatu sholati utawi iku pira-pira wektune sholat. Ini menerangkan tentang waktu-waktunya sholat. Waktu subuh utawi waktune sholat subuh iku min tulu'il fajri awit wiwit saking metune fajar asodiqi kang temen ila tulu'i samsi tumeka marang metune srengenge. Waktu zuhri utawi waktune sholat zuhur iku min zawali samsi wiwit saking lingsire srengenge ila ayasira hingga yen to dadi apa zillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suci dadi iku mislahu ngupamani syai' ghairu zillil istiwa'i, saliyane ayang-ayange wektu beduk. Wa waktul ngasri utawi wektune salat ngasar iku min khuruji waktu zuhri wiwit saking metune wektu zuhur ila ghurubi samsi tumeka marang surupe srengenge. Waktul maghribi utawi wektune salat maghrib iku min ghurubi samsi wiwit saking surupe srengenge ila maghribi syafaqi tumeka maring surupe mega al ahmari kang abang. Waktul isya'i utawi wektune salat isya iku min maghribi syafaqi wiwit saking surupe mega al ahmari kang abang ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar shadiq. Menerangkan tentang waktu-waktunya sholat. Yang pertama waktunya sholat subuh itu mulai dari keluarnya fajar as-shadiq ini tadi, shadiq, fajar yang shadiq, bukan fajar yang kadhib, sampai keluarnya atau terbitnya matahari. Kemudian waktunya sholat zuhur itu mulai dari lingsirnya srengenge, matahari itu lingsir, ila ayasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Sampai bayangannya tadi, bayangan
tongkat. Nah, kullu syai'in sesuatu tongkat itu sama dengan seknya tadi tongkatnya. Nah, ini di juz 1 2 juga diterangkan sama. Ghairu dzil istiwa ini maksudnya selain ayang-ayang atau bayangan waktu beduk. Ya otomatis ini. Jadi sampai bayangan tongkatnya tadi sama dengan tongkatnya gitu aja. Waktul asri utai waktune sholat ngasar iku min khuruji waktu zuhri. Kalau waktunya sholat ngasar itu mulai dari keluarnya waktunya sholat zuhur, berarti otomatis masuk pada waktunya sholat ngasar lebih sedikit itu. Ila khurubi samsi. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya mataharinya tenggelam. Terus kemudian waktunya sholat maghrib ya dari tenggelamnya matahari tadi sampai tenggelamnya mega mendung merah itu, yang merah yang berwarna merah itu hilang. Setelah matahari terbenam kan masih ada warna merah itu di bagian barat, itu namanya mega. Nah itu kalau itu sudah hilang, itu waktunya sholat maghrib juga habis. Kemudian waktunya sholat isya yaitu mulai hilangnya atau surupnya mega ahmar tadi, mega yang berwarna merah tadi, sampai keluarnya fajar shodiq. Al auqatu taiki ku pira-pira wektu alati tukrahu kang den makruhake fiha ing dalam alati apa sholatun nafilati, sholat sunnah. Ini bab ini menerangkan waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang makruh pada waktu tersebut mengerjakan sholat sunnah. Tukrau dan makruhake apa sholatun nafilati, sholat sunnah alati la sababa kang ora ana sebab iku maujud laha kedue alati. Ini yang dimaksud sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kan sholat sunnah kan ada dua, ada sholat sunnah musabbabah, ada sholat sunnah yang khairu musabbabah. Kalau yang ini yang tidak ada sebabnya, sholat sunnah gitu aja. Yang ada sebabnya seperti sholat duha itu disebabkan perintah kesunatan sholat duha yang waktunya ditentukan, yaitu setelah waktu duha. Sholat rawatib juga itu disebabkan karena sholat fardu. Kemudian ada sholat qobliyah, ada ba'diyah. Yaitu ada berapa lah? Fi khamsati awqatin, ing dalam 5 pira-pira waktu, yaitu pada 5 waktu itu dimekruhkan mengerjakan sholat. Fi ghairi Makkah, ing dalam liyane negara Mekah, kecuali tempatnya di Mekah sana. Kalau di Mekah tidak ada hukum makruh. Yang pertama ba'da sholat subuhi, dalam sawise sholat subuh. Setelah sholat subuh ya nggak usah sholat sunnah, percuma capek-capek sholat nggak diganjar. Hatta tatulunga sehingga muncul atau metu apa samsu srengenge, sampai keluarnya atau terbitnya matahari. Yang kedua wa inda tulu'iha, lan ing dalem nalikane metune srengenge, hatta tartafiya sehingga yen to munggah apa samsu atau srengenge qadra rumhin ing dalem kira-kirane sak tumbak kira-kira. Perkiraan itu berarti dalam perkiraan penglihatan, kira-kira dhuwure sak tumbak gitu aja. Bukan tingginya matahari sak tumbak, ya nggak bisa. Itu perkiraan penglihatannya saja. Ketika terbitnya matahari itu juga masih dimakruhkan sampai matahari tadi tingginya kira-kira 1 tumbak. Kemudian itu masuk waktu sholat duha, sunat duha. Yang ketiga wa indal istiwa'i, lan ing dalem nalikane beduk. Kok nomor 3 tahu-tahu? Oh iya
betul, betul. Wa indal istiwa'i lan ing dalem nalikane beduk. Beduk itu siang hari, matahari tepat di atas kepala. Hatta tazula sehingga yen to lingsir apa samsu srengenge illa fi yaumil jum'ati kejaba atau angin ing dalem dina Jumat. Yang ketiga yaitu ketika matahari tepat di atas kepala. Sampai boleh mengerjakan yaitu ketika matahari tersebut bergeser ke barat, itu namanya lingsir. Lingsir. Kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat itu enggak apa-apa. Ada sholat qobliyah Jumat itu. Nomor 4 wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sawise sholat asar. Setelah sholat asar juga makruh hatta taghruba sehingga yen ta surup apa asam sesrengenge. Kalau sudah surup berarti masuk waktu sholat maghrib. As'ilatun arkanu sholati utawi iki iku pira-pira rukune sholat. menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Arkanu sholati utawi pira-pira rukune sholat iku salatata asyara 13. Rukun-rukunnya sholat itu ada 13. Yang pertama niyatun niat makrunatan halih den barengake ma'a takbiratil ihrami ing dalem sartane takbiratul ihram. Nah ini dijelaskan di sini. Niat yaitu makrunatan dibarengkan, yaitu beserta takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, lisannya dan tangannya mengangkat Allahu Akbar, hatinya niat usolli faradu subhi dan seterusnya itu. Yang kedua al-qiyamu ngadeg lil qadiri kedhe wong kang kuwasa fil fardhi dalam salat fardu. Bagi yang orang mampu berdiri ya wajib berdiri pada sholat fardu. Kok pada sholat fardu berarti sunnah boleh ya boleh duduk. Yang ketiga takbiratul ihram ya Allahu Akbar. Itu harus terdengar, minimal telinganya sendiri mendengarkan ucapan Allahu Akbarnya itu loh, kalimat Allahu Akbar. Yang keempat qiraatul Fatihati, maca Fatihah, membaca surat Al-Fatihah itu juga rukun. Yang kelima ruku ma'at tumakninati ing dalem sartane tumakninah. Yang kelima ruku membungkuk itu namanya ruku. Dan harus tumakninah, tidak boleh tergesa-gesa. Diperkirakan lamanya membaca subhanallah paling minimal. Yang keenam al-i'tidalu i'tidal ma'atu makninati juga sartane itu makninah. I'tidal itu setelah rukuk kemudian berdiri itu namanya i'tidal. Yang ketujuh sujud marota ini halih rong ambalan ma'atu makninati ing dalam sartane itu makninah. Kemudian setelah itu sujud 2 kali itu juga rukun. Juga harus tumakninah, tidak boleh tergesa-gesa. Nomor 8 al-julusu lungguh baina sajdata ini ing dalam antarane sujud loro ma'atu makninati sartane tumakninah juga. Nomor 9 al-julusu lungguh al-akhiru kang akhir. Duduk yang akhir, bukan yang duduk yang pertama setelah 2 rakaat enggak, di 2 rakaat enggak. Itu juga wajib al-julus, jenenge duduk iftiros, bukan tawaruk. Bokongnya mepet bumi, itu namanya duduk tawaruk. Yang 10 atas suhudu maca tasahud fil julusi dalam julus al akhir ke akhir. Kemudian di julus akhir tadi membaca tasahud, itu juga rukun sampai pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai di situ.
Kemudian as-sholatu nomor 11 maca sholawat ngala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil julusi dalam lungguh al akhir kang akhir. Ini yang nomor 11 setelah dia duduk kemudian membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad akhirih. Jadi ketika duduk akhir itu ada 3 rukun yang dikerjakan, yaitu duduk itu sendiri, kemudian membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat, ditambah lagi ada lagi yaitu at-taslimah, membaca salam al-ula kang awal. Kemudian yang nomor 12 tartibul arkani ngurutake pira-pira rukun kang kasebut. Jadi rukunnya tadi mengerjakannya harus berturut-turut, sama dengan wudhu seperti wudhu kemarin. Nggak boleh setelah membaca Fatihah langsung sujud, nggak boleh. Syurutun niyati utawi iki ku pira-pira syaratnya niat. Syaratnya niat yaitu yang pertama ingkanat lamun ono apa sholatu sholat ono iku fardhun fardu wajib mongko wajib apa al-qasdu nejo wa ta'yinu lan nyatakake wa niyatul fardiyati lan niat nglakoni fardu. Syaratnya niat yaitu apabila sholatnya itu sholat fardu, maka yang wajib itu yang wajib diniyati dalam hati yaitu usolli, itu usolli sholat sapa isu itu namanya nejo. Wa ta'yinu itu harus dijelaskan sholatnya sholat apa, sholat zuhur kah, subuh kah. Kemudian wa niyatul fardiyatilah, sholatnya itu sholat fardu apa sholat sunnah itu harus dijelaskan. Berarti minimal usolli fardhul ngasri atau fardhul zuhri atau fardhul subuhi, itu minimal syaratnya. Niat itu minimal itu usolli fardhul ngasri, fardhul maghribi, fardhul isya'i dan seterusnya. Yang kedua ingkang lamun ana apa salat ana iku naflan sunnah lahu kang iku tetep kedue nafal utawa salat sunnah waktun utai waktu aw sababun utawa sebab wajib mongko wajib apa al-qasdu nejo wa ta'yinu lan nyatakake. Kalau sholatnya itu sholat sunnah, maka yang wajib diniatkan yaitu yang pertama apa usolli, kemudian sholat usolli ad-duha, sudah cukup. Usolli Idul Fitri juga cukup. Enggak perlu disebutkan fardunya, enggak perlu. Sunnahnya enggak perlu disebutkan. Enggak perlu disebutkan takyinnya, enggak perlu. Bukan takyinnya, tapi waniyatus sunniyahnya itu nggak perlu disebutkan. Bangsa sunnahnya nggak perlu disebutkan. Yang nomor 3 wa ingkana lan lamun ana apa salat ana iku naflan sunnah mutlakon kang mutlak, jadi tidak berhubungan dengan waktu dan sebab, ya wajib mongko wajib apa al-qasdu nejo fakot mongko bloko. Kalau sholatnya itu sholat sunnah gitu aja, nggak ada sabab musababnya atau waktunya, maka cukup usolli gitu aja cukup. Usolli Allahu Akbar usolli. Dalam hatinya niatnya sholat Allahu Akbar, niatnya sholat. Jadi cepet. Saya menyengaja sholat Allahu Akbar. Dalam hatinya seperti itu. Syurutul Fatihati. Bentar.
Lanjut, syurutul Fatihatu pira-pira syarat Fatihah. Syarat-syaratnya Fatihah, membaca Fatihah itu yang pertama at-tartibu, ngurutake wacan. Harus urut ayat 1, kedua, ketiga, keempat, lima, keenam, ketujuh. Harus urut, nggak boleh di acak. Yang kedua al-muwalatu, nuli-nuli harus berturut-turut, nggak boleh dijeda. Nomor 3 mura'atut tasdidi, ngrekso tasdid. Nah, itu ada tasdidnya. Dalam surat Fatihah itu banyak tasdidnya, itu harus dijaga, jangan sampai dihilangkan. Yang keempat ngadamul lahni, ora anane pelotan atau pelon. Al-mukhilli, kang ngerusakake, bil makna, kelawan makna. Jadi membaca itu harus jelas, tidak boleh pelo atau apa istilahnya, tidak boleh, harus jelas gitu aja, tidak boleh tidak jelas. Yang pelonya tadi sampai merubah maknanya itu nggak boleh, itu syaratnya harus jelas. Yang nomor 5 ayu sami ayen tongrungoake sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong, qiraataha ing wacane Fatihah. Jadi bacaannya Fatihah itu minimal dirinya sendiri itu mendengar. Minimal dirinya sendiri itu mendengar bacaannya tadi. Allah yatakhallaha, nomor 6 Allah yatakhallaha, yen to ora nyelan-nyelani ing Fatihah apa zikrun zikir ajnabiyu kang weneh. Yaitu ketika membaca surat Fatihah itu tadi tidak boleh ada zikir yang lain yang apa istilahnya, yang nyela-nyelani, yang menyela-nyelai apa itu Fatihah, itu tidak boleh ada zikir yang lain. Harus ya Fatihah aja, jangan ditambah zikir di tengah, di awal, di tengahnya. Kalau di awal, di akhir itu beda lagi, di tengahnya. Yang namanya nyala-nyalaan itu di tengah, bukan di awal atau di akhir. Ini nggak boleh. Kalau di awal kan ada a'udzubillah bisa. Kemudian kalau di akhir ada doa apa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu juga zikir kan, enggak apa-apa, boleh. Syurutur ruku'i utawi pira-pira syarat ruku' nomor 1. Syarat-syaratnya ruku' yang pertama itu antanala, iku antanala yen to merkoleh apa rohatahu, tapak tangane wong, merkoleh rukbatahi ing dengkul lorone wong. Syarat ruku' yang pertama yaitu telapak tangannya itu diletakkan di dengkul, kedua dengkul. Ketika bungkuk itu, ketika rukuk itu telapak tangannya diletakkan di dengkul. Yang kedua ala yarfa'a, yen to orang ngangkat sapa wong, orang ngangkat a'lahu ing gauton dhuwure wong. Wa yahfidza lan ngesorake sapa wong ngajzahu ing bokonge wong. Ayo qadima lan ngejokake sapa wong sadrahu ing dodone wong. Nah ini alayar tafi'ah itu tidak boleh mengangkat kepalanya nggak boleh diangkat. A'lahu berarti yang paling atas kepala. Terus kemudian bokongnya itu dikebawahkan, agak dikebawahkan. Kemudian dadanya terus diajukan, seperti apa itu. Pokoknya jelek lah, posisinya tuh nggak pas. Kenapa kok seperti itu? Digai-gai berarti, jangan, nggak boleh. Itu syaratnya harus ini rohatahu rukbatahi, intinya harus siku sempurna. Surutu sujudi utawi pira-pira syarat sujud. Yang pertama ayakuna, iku ayakuna yen ta ana apa sujud, ana iku ngalasapati adhaid, tetep ing atase pitu pira-pira gauta pitu itu harus menghadap kiblat.
Nomor 2 al antakuna yen ta ana apa jabatu bathuk apa jabatu bathuk ana iku maksufatan kebuka dan buka. Harus tidak boleh ada yang menghalang-halangi bathuk itu. Yang nomor 3 Allah yasjuda yen ta ora sujud sapa wong ngala sae ing atase perkara ya taharaku kang obah apa sek bi harokati kela sebab obahe wong. Jadi sujudnya tadi itu tidak pada atau tidak di atas apa-apa yang dipakai oleh orang yang sholat tadi. Contohnya seperti serban atau songkok atau pakaian, itu nggak boleh. As'ilatun wallahu alam. Semoga yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut di sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.